Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu kelompok yang kebagian muatan listrik, arus listrik, dan tegangan listrik. Kelompok kami terdiri dari satu, saya sendiri Muhammad Rafli Asidik. Yang kedua yaitu Febia Al-Aziz. Pasti Bapak terheran-heran, kenapa tidak 3 orang? Karena yang satu itu tidak bisa dikomunikasi, tidak bisa dihubungi lah. Ya, jadinya kami berdua saja. Nah, berikut beberapa submateri yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu muatan listrik. Listrik sudah ada sejak jagat raya ini ada, bahkan saat kehidupan belum ada di planet bumi kita, lebih dari 4 miliar tahun yang lalu. Ledakan petir sudah mengantarkan listrik menerangi langit. Dalam 2 abad terakhir, para ilmuwan sedikit demi sedikit mulai mengungkap misteri listrik.
Kemajuan dalam pengungkapan ini berhubungan erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan lain. Para penemu telah mengubah energi listrik yang sebelumnya tak terkontrol menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Sejak zaman Yunani kira-kira 2600 tahun yang lalu, Thales of Miletus telah perhatikan fenomena sebuah benda fosil mirip kaca yang digosokkan dapat menarik benda-benda tertentu secara ajaib. Seperti misalnya pakaian yang terbuat dari bulu binatang. Fenomena ini telah menjadi perhatian banyak kalangan sampai berabad-abad kemudian. Saat itu fosil tersebut dalam bahasa Yunani dinamai elektron. Dalam bahasa Inggris ini dikenal sebagai batu ambar yang berasal dari bahasa Arab anbar. Kejadian alam ini belum dapat dijelaskan secara ilmiah kecuali menganggapnya sebagai sebuah sihir semata. Pada tahun 1600-an, seorang dokter istana Inggris, William Gilbert, meneliti keajaiban batu ambar tersebut secara ilmiah dan membedakannya dari fenomena kemagnetan. Gilbert menamai gejala batu ambar ini dengan gejala apapun yang serupa dengan itu dengan nama elektrika, yang dalam bahasa Yunani batu ambar disebut elektron. Tetapi dalam bahasa Indonesia disebut listrik dan tidak disebut elektron. Sekarang, istilah elektrik atau listrik dipakai untuk menamai semua gejala yang berhubungan dengan ion, elektron, dan proton, serta peristiwa-peristiwa yang terkait dengannya. Gejala kelistrikan statik baru dipelajari intensif pada tahun 1700-an oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Charles Dufay. Ia berhasil menunjukkan adanya dua jenis gejala. Pertama, bahwa gejala listrik ini dapat menimbulkan efek tarik-menarik pada benda tertentu, dan yang kedua dapat menyebabkan tolak-menolak. Dalam perkembangan selanjutnya dari dua gejala ini disimpulkan terdapat dua jenis sumber listrik yang kemudian disebut muatan listrik. Dufay menamakan gejala ini dengan istilah resonance yang bersifat min dan vitreous yang bersifat plus. Perkembangan selanjutnya adalah ditemukannya mesin pembangkit generator muatan listrik. Generator elektrostatik yang pertama kali dikembangkan oleh Francis Hauksbee pada tahun 1666 sampai 1713, dan pada tahun 1710 mampu menghasilkan muatan listrik yang semakin besar. Selain dihantarkan, muatan listrik juga berinteraksi satu dengan yang lainnya. Charles Augustin de Coulomb 1336 sampai 1806, yaitu merupakan ilmuwan pertama yang mengukur bagaimana muatan listrik berinteraksi. Seorang ilmuwan, sastrawan, politisi, dan terutama salah seorang penggagas deklarasi kemerdekaan Amerika, yaitu Benjamin Franklin. Pada tahun 1752, kemudian ia menyatakan bahwa fenomena kilat dan batu ambar merupakan gejala yang sama, dan menambahkan memberi tanda kedua jenis listrik muatan listrik ini sebagai positif dan negatif. Penamaan ini dipakai hingga saat ini dan amat sangat membantu dalam menjelaskan gaya elektrostatik. Pada masa eksperimen tentang listrik, para ilmuwan belum menemukan baterai untuk menyimpan listrik. Sebagai pengganti listrik itu, mereka membuat sendiri dengan menggosokkan dua benda tertentu. Alessandro Volta pada tahun 1800 membuat sketsa tumbukan volta berbentuk U, yang merupakan baterai berukuran praktis pertama. Satuan potensial listrik yang merupakan kekuatan atau tegangan listrik dari muatan yang mengalir dinamakan volt. Sirkuit rumah modern mempunyai 110 atau 220 volt dan jaringan tegangan tinggi yang mempunyai 500.000 volt atau lebih. Robert A. Millikan 1869 sampai 1953. Ia kemudian melakukan eksperimen yang bertujuan mencari harga muatan yang paling kecil yang bisa didapatkan. Percobaan Millikan dikenal sebagai percobaan tetes minyak atau oil drop. Millikan mengamati bahwa hasil dari muatan listrik yang diperoleh selalu kelipatan dari 1,602 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Dari percobaan tetes minyaknya, Millikan mendapatkan harga muatan terkecil
yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Harga muatan ini dimiliki oleh partikel terkecil elektron, sehingga bilangan tersebut disebut E muatan elektron atau E sama dengan min 1,602 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Pada setiap benda terdapat sejumlah muatan positif dalam inti atom dan sejumlah muatan negatif. Lanjut. Pengertian muatan listrik. Muatan listrik merupakan sifat ataupun muatan dasar yang dibawa partikel dasar, sehingga menimbulkan partikel dasar tersebut menghadapi gaya tarik-menarik serta tolak-menolak. Muatan listrik suatu partikel dasar dapat berjenis positif serta negatif. Bila dua barang mempunyai muatan yang sama akan tolak-menolak, serta kedua barang akan tarik-menarik bila mempunyai muatan yang berbeda jenis. Bila dua barang mempunyai muatan yang sama akan tolak-menolak, sedangkan kedua barang akan tarik-menarik bila mempunyai muatan yang berbeda jenis. Partikel dasar serta subatomik seperti elektron serta proton mempunyai muatan listrik. Elektron bermuatan negatif dan proton bermuatan positif. Muatan listrik merupakan muatan dasar yang dimiliki suatu barang yang buatnya menghadapi gaya pada barang lain yang bersebelahan serta pula mempunyai muatan listrik. Simbol Q kerap digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Q merupakan Coulomb, yaitu 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan dasar. Jenis-jenis muatan listrik. Ada pula jenis muatan listrik antara lain yaitu 1. Muatan listrik positif atau proton. Menurut Benjamin Franklin, muatan listrik positif biasanya bersifat saling tolak-menolak dengan sesuatu barang yang bermuatan, serta dalam perihal ini terjalin sebab muatan positif itu sejenis sehingga akan beraksi saling tolak-menolak. Yang kedua yaitu muatan listrik negatif atau elektron. Menurut Benjamin Franklin, muatan listrik negatif pada suatu barang bisa ditentukan bila ada barang yang mempunyai muatan negatif dan akan saling tolak-menolak dengan plastik yang mempunyai muatan, hingga bisa ditentukan kalau muatan barang tersebut bersifat negatif. Uraian lebih lengkapnya yaitu muatan satu elektron sebesar negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Sedangkan untuk proton yaitu positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Muatan listrik sesuatu barang ditetapkan oleh jumlah proton serta elektron yang dikandung barang tersebut. Bila suatu barang kelebihan elektron atau kekurangan proton, barang tersebut akan bermuatan negatif. Bila suatu barang kekurangan elektron dan kelebihan proton, barang tersebut akan bermuatan positif. Bila jumlah elektron sama dengan proton, barang tersebut tidak bermuatan atau netral. Selanjutnya yaitu sifat-sifat muatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik apabila saling didekatkan bisa mengakibatkan gaya tarik ataupun gaya tolak. Gaya tarik terjadi apabila barang yang didekatkan mempunyai muatan listrik yang berbeda, muatan positif serta negatif. Lihat pada gambar tersebut. Yang ketiga, gaya tolak terjadi apabila yang didekatkan mempunyai muatan listrik yang sejenis atau sama, yaitu muatan positif dengan positif atau muatan negatif dengan negatif. Dengan demikian, sifat-sifat barang bermuatan listrik bisa disimpulkan sebagai berikut. Benda-benda yang mempunyai muatan listrik sejenis akan saling tolak-menolak. Benda-benda yang mempunyai muatan listrik tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Persamaan muatan listrik, di mana Q sama dengan N kali E, di mana Q yaitu muatan listrik atau Coulomb, N jumlah elektron,
muatan elektron, yaitu negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Fenomena elektrostatis terdapat di sekitar kita. Muatan listrik mempunyai muatan positif serta muatan negatif. Muatan positif dibawa oleh proton, serta muatan negatif dibawa oleh elektron. Untuk satuan muatan kolom, yaitu C. Muatan proton positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sebaliknya muatan elektron yaitu sebesar negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Muatan listrik yang bertanda sama saling tolak menolak. Muatan listrik bertanda berbeda saling tarik menarik. Rumus muatan listrik yaitu F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2, yang dimana F sama dengan gaya tarik menarik atau tolak menolak Newton, dan Q yaitu muatan listrik, kolom R jarak antara kedua muatan, K konstanta, besar konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Itu ada contoh soalnya. Terdapat suatu barang bermassa 40 gram serta bermuatan Q1 sama dengan 1 mikrokolom digantungkan pada seutas tali ringan dan massa diabaikan. Dan tepat di sebelah kiri barang tersebut diletakkan muatan Q2 dengan muatan negatif 2 mikrokolom yang menimbulkan posisi barang beralih ke kiri. Lihat gambar di bawah. Bila K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat, serta gram sama dengan 10 meter second pangkat min 2. Tentukan berapa tegangan yang dialami tali tersebut. Penjelasannya, untuk menanggapi soal tersebut, sobat wajib memastikan terlebih dulu besarnya style kolom atau gaya tarik menarik muatan. Serta setelah itu untuk mencari tegangan kita pakai ketentuan Pythagoras, sebab tegangan talinya ialah resultan dari dua gaya berat muatan Q1 serta gaya kolom. Sehingga F sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9 dikali Q1 yaitu 1 kali 10 pangkat min 6, dan Q2 yaitu 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi panjang muatannya yaitu 15 kali 10 pangkat min 2 dalam kurung pangkat 2. Jawaban soal muatan listrik. Setelah gaya tarik menarik antara kedua muatan listrik ketemu, untuk mencari tegangan tali kita cari resultannya dengan gaya berat muatan. T sama dengan resultan. Jadi besarnya tegangan tali yang terjadi merupakan 0,28 Newton.
Arus listrik. Pengertian arus listrik. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Sejarah arus listrik. Perpindahan muatan listrik dikenal dengan nama arus listrik. Besarnya diukur dalam ampere. Arus dapat terdiri dari partikel bermuatan apapun yang berpindah, biasanya adalah elektron. Tetapi muatan apapun yang berpindah dapat menghasilkan arus. Menurut konvensi lama, arus positif didefinisikan sebagai yang memiliki arah yang sama dari aliran muatan positif yang dikandungnya, atau aliran dari bagian yang paling positif dari sirkuit ke bagian paling negatif. Saat ini disebut dengan arus konvensional. Gerakan elektron bermuatan negatif di sekitar sirkuit listrik maka dianggap positif pada arah berlawanan dari elektron tersebut. Meski begitu, tergantung kondisinya, arus listrik dapat terdiri dari aliran partikel bermuatan dari salah satu arah atau bahkan bersamaan dari kedua arah. Konvensi positif ke negatif digunakan luas untuk menyederhanakan kondisi ini. Proses ketika arus listrik melewati material disebut konduksi listrik, dan sifatnya bervariasi tergantung dari partikel bermuatan dan material yang mereka lewati. Contoh arus listrik misalnya konduksi logam, di mana elektron mengalir melalui konduktor listrik seperti logam, dan elektrolisis, di mana ion atom bermuatan mengalir melalui cairan atau plasma. Ketika partikel itu sendiri dapat berpindah agak lambat, medan listrik yang menggerakkan mereka dapat memperbanyak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, memungkinkan sinyal listrik untuk lewat dengan cepat pada kawat. Arus akan menyebabkan beberapa pengaruh. Air bisa terdekomposisi melalui arus dari tumpukan volta, yaitu ditemukan oleh Nicholson dan Carlisle tahun 1800. Proses ini sekarang dikenal dengan elektrolisis. Hasil karya mereka kemudian dikembangkan Michael Faraday tahun 1833. Arus yang melalui resistansi listrik akan menyebabkan panas. Efek yang dipelajari matematis oleh James Prescott Joule tahun 1840. Salah satu penemuan terpenting dalam ilmu tentang arus oleh Hans Christian Ørsted tahun 1820. Ketika ia menyaksikan arus dalam kawat mengganggu kerja jarum kompas magnet, ia menemukan elektromagnetisme, interaksi dasar antara listrik dan magnet. Tingkat keluaran elektromagnetik yang dihasilkan api listrik cukup tinggi untuk menghasilkan gangguan elektromagnet yang bisa mengganggu kerja alat. Pada teknik atau aplikasi rumah tangga, arus seringkali dijelaskan dalam arus searah atau DC atau arus bolak-balik atau AC. Sebutan ini merujuk pada bagaimana arus bervariasi terhadap waktu. Arus searah diproduksi dengan contoh dari baterai dan diperlukan oleh hampir seluruh peralatan elektronik. Aliran dari bagian positif sirkuit ke bagian negatif. Aliran ini biasanya dibawa oleh elektron. Mereka akan berpindah melalui arah berlawanan. Arus bolak-balik adalah arus yang berbalik arah berulang-ulang, hampir selalu membentuk gelombang sinus. Arus bolak-balik akan bergetar bolak-balik dalam konduktor tanpa muatan berpindah tiap jarak seiring waktu. Nilai waktu rata-rata arus bolak-balik adalah 0. Tetapi energi akan dikeluarkan pada satu arah, kemudian kebalikannya. Arus bolak-balik dipengaruhi oleh sifat-sifat listrik yang tidak dapat dilihat pada arus searah. Keadaan tunak seperti induktansi dan kapasitansi. Sifat-sifat ini menjadi penting ketika rangkaian ditujukan pada respon transient, seperti kita pertama kali diberi energi. Faktor-faktor dan satuan arus listrik. Arus listrik juga terjadi adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Semakin besar nilai tegangan antara kedua titik tersebut, maka akan semakin besar pula nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Satuan arus listrik dalam internasional yaitu A, yang artinya ampere, yang dimana dalam penulisan rumus arus listrik ditulis dalam simbol I atau current.
Berdasarkan arah alirannya, arus listrik dibagi menjadi dua kategori, yakni yang pertama arus searah atau direct current yang disingkat DC, di mana arus ini mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. Yang kedua, arus bolak-balik atau alternating current yang disingkat AC, di mana arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Hambatan arus listrik. Hambatan listrik ialah sebuah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu rumusnya R sama dengan volt dibagi ampere atau volt dibagi arus, yang dimana volt adalah tegangan dan I adalah arus. Satuan internasional untuk hambatan adalah ohm atau resistan. Rumus kuat arus listrik. Kita sudah mengetahui tentang pengertian dari arus listrik, yakni aliran muatan listrik positif pada suatu pengantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Percobaan arus listrik di bawah sebaiknya dilakukan dengan satu baterai dan dua baterai untuk mengetahui perbedaan arus listriknya, yaitu pada gambar, di mana pada baterai terdapat dua kutub yang potensialnya berbeda. Yang di sebelah kiri yaitu positif dan sebelah kanan negatif. Bila kedua kutub tersebut dihubungkan dengan lampu melalui kabel, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kutub negatif ke kutub positif, atau terjadi arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga lampu dapat menyala. Selanjutnya, bila baterai yang dipakai dua buah, maka lampu akan menyala lebih terang. Bila baterai yang dipakai 3 buah, maka lampu menyala makin terang. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan beda potensial kutub positif dan kutub negatifnya makin besar, sehingga muatan-muatan listrik yang mengalir pada pengantar makin banyak atau arus listriknya makin besar. Besarnya arus listrik bisa disebut dengan kuat arus listrik, sebanding dengan banyaknya muatan listrik yang mengalir. Kuat arus listrik adalah suatu kecepatan aliran muatan listrik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kuat arus listrik ialah jumlah muatan listrik yang melalui penampang suatu penghantar setiap satuan waktu. Jika jumlah muatan Q melalui penampang penghantar dalam waktu T, maka kuat arus I secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Yaitu rumus kuat arus listrik. I sama dengan Q per T atau Q sama dengan I kali T. Ini ada penjabaran dari rumus tadi, yang dimana I yaitu kuat arus listrik, satuannya ampere, dan Q muatan listrik yang mengalir, kolom, T waktu yang diperlukan dalam sekon. Berdasarkan persamaan tersebut, bisa disimpulkan bahwa satu kolom yaitu muatan listrik yang melalui sebuah titik dalam suatu pengantar dengan arus listrik tetap 1 ampere dan mengalir selama 1 sekon. Mengingat muatan elektron sebesar negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, tanda negatif menunjukkan jenis muatan negatif. Maka banyaknya elektron yang menghasilkan muatan satu kolom dapat dihitung sebagai berikut. Satu kolom sama dengan N kali besar muatan elektron. Satu kolom sama dengan N kali harusnya ini negatif ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. N1 per 1,6. Jadi dapat dituliskan satu kolom yaitu 6,25 kali 10 pangkat min 18. Salah. Jadi dapat ditulis satu kolom
yaitu 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Itu ada contoh soal arus listrik. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Tegangan listrik yaitu perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Tergantung pada perbedaan potensial listriknya, suatu tegangan listrik bisa kamu katakan sebagai ekstra rendah, tinggi, atau ekstra tinggi. Secara definisi, tegangan listrik menyebabkan objek bermuatan listrik negatif tertarik dari tempat bertegangan rendah menuju tempat bertegangan lebih tinggi. Jadi, menyebabkan arah-arah arus listrik konvensional di dalam suatu konduktor mengalir dari tegangan tinggi menuju tegangan rendah. Jenis-jenis tegangan listrik. Tegangan listrik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tegangan DC. Tegangan DC adalah tegangan dengan aliran arus arah. Tegangan DC memiliki notasi atau tanda positif pada satu titiknya dan negatif pada titik yang lain. Sumber-sumber tegangan DC diantaranya adalah elemen volta, baterai, aki, solar cell, dan adaptor atau power supply DC. Pemasangan tegangan DC pada rangkaian harus benar sesuai kutubnya, karena jika terbalik bisa berakibat kerusakan pada kedua bagian.
Aplikasi tegangan DC banyak kita jumpai pada peralatan elektronik portable seperti handphone, remote, pada sepeda motor, mainan, dan pemutar musik portable. Sekarang ini sudah banyak dipakai sumber tegangan DC berupa baterai yang bisa diisi ulang atau recharge. Jadi, jika tegangan listrik pada baterai habis, bisa dibangkitkan lagi dengan mengisinya. Yang kedua, tegangan AC, yaitu tegangan dengan aliran arus bolak-balik. Tegangan AC tidak memiliki notasi atau tanda seperti tegangan DC. Oleh karena itu, pemasangan tegangan AC pada rangkaian boleh terbalik, kecuali untuk aplikasi tegangan AC 3 pas pada motor listrik. Sumber-sumber tegangan AC diantaranya adalah listrik rumah tangga dari PLN, genset, dinamo sepeda, dan alternator pada mobil atau sepeda motor. Tegangan listrik AC terdapat dua jenis tegangan yang pada umumnya digunakan menurut nilai tegangannya, yaitu 220 volt dan 380 volt. Nah, itu simbol tegangan AC dan DC. Jenis tingkatan tegangan listrik. Yang pertama, tegangan listrik ekstra rendah atau extra low voltage. Yang kedua, tegangan listrik rendah, low voltage. Yang ketiga, tegangan listrik tinggi, high voltage. Terus yang terakhir, tegangan listrik ekstra tinggi atau extra high voltage. Nah, di sini ada rumus tegangan listrik. Tegangan merupakan beda potensial antara dua titik. Bisa didefinisikan sebagai jumlah kerja yang diperlukan buat memindahkan arus dari titik satu ke titik lainnya. Jadi, rumus tegangan antara dua titik yaitu keterangannya FA potensial di titik A, VB maksudnya tadi VA potensial di titik A, VB potensial di titik B, E medan listrik, I arus listrik. Sedangkan berdasarkan penerapannya, beda potensial itu ada pada arus listrik bolak-balik atau AC dan listrik searah atau DC. Di bawah ini ada rumus arus searah. Keterangannya, V sama dengan tegangan listrik, P daya listrik, R hambatan listrik, I kuat arus listrik. Sedangkan keterangan pada arus bolak-balik adalah V tegangan listrik, I kuat arus listrik, P daya listrik, R hambatan listrik, ohm, Z impedansi, dan itu yang terakhir beda fase antara I dan V. Lupa namanya. Rumus tegangan listrik dengan kuat arus. Buat mencari rumus tegangan listrik, jika diketahui kuat arus listrik dan hambatan listriknya, yaitu V sama dengan I kali R, yang dimana V yaitu tegangan listrik, volt, I kuat arus listrik atau ampere, R hambatan listrik atau ohm. Contoh soal, jika di dalam suatu rangkaian listrik terdapat hambatan sebesar 5,5 ohm dengan arus listrik yang mengalir sebesar 10 ampere, maka berapakah tegangan listrik di dalam rangkaian listrik tersebut? Jawabannya, diketahui I yaitu 10 ampere dan R hambatannya sebesar 5,5 ohm. Ditanya, berapa tegangan listrik dalam rangkaian listrik? Jawab, pakai rumus yang sebelumnya pada slide sebelumnya, yaitu V sama dengan I dikali R. Tinggal dimasukkan angkanya. V sama dengan 10 ampere dikali 5,5 ohm. Dan hasilnya 5 volt. Jadi tegangan listrik di dalam rangkaian listrik tersebut sebesar 55 volt. Dan ini ada rumus lagi, rumus tegangan listrik dengan daya listrik. Nah, buat menghitung rumus tegangan listrik, jika yang diketahui daya listriknya, berikut ini adalah rumusnya. V sama dengan P per I, dimana V yaitu tegangan listrik, P daya listrik,
I. Kuat arus listrik. Contoh soalnya sebagai berikut. Terdapat televisi dengan kuat arus listrik sebesar 1,2 ampere dengan besar daya listriknya sebesar 264 watt. Maka berapakah tegangan listriknya? Jawabannya diketahui P 264 watt dan I 1,2 ampere. Bertanya, berapa tegangan listriknya? Dijawabnya pakai rumus yang di atas, yaitu V sama dengan P per I. Tinggal dimasukkan saja angkanya. P yaitu 264 watt dibagi 1,2 ampere dan hasilnya 220 volt. Nah, ini ada referensi materi yang kami buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.